Jadi kalau misalnya ada, ini kan orang tidak tahu ya, taunya Korea ya tahu dah di layar kaca. Kalau perempuan cantiknya banget, kalau cowok ya you know lah ya. Terus kalau film, aduh gitu kan, baik banget si ini si itu, jadi sampai begitu. Nah itu kan yang terlihat di layar kaca, tapi di belakang yang tadi kamu sudah jelaskan itu tadi, itu kan betapa susahnya mereka menjadi seseorang atau sosok di layar kaca tersebut. Nah ini kan banyak orang kita yang nggak tahu, dan nggak tahu deh kalau Gen Z sekarang ya, kan mereka selalu gitu kepengen gitu ya, bener nggak? Nah dan mereka betul-betul kalau ada potensi untuk pergi ke Korea untuk melakukan hal ini, mereka kan lakukan itu kan. Nah kalau menurut kamu, bukan nasihat ya, tapi ada something yang kamu bisa kasih tahu nggak bahwa apa sih yang harus betul-betul kita perhatikan supaya kita nggak kejeblos maksudnya, supaya kita tuh betul-betul sesuai dengan apa yang kita mimpikan. Kalau tidak juara pun tidak masalah, tapi dari pengalaman ini kan bisa menjadi sesuatu pegangan kita. Kalau dari aku ya bener-bener kita harus, yang awal ya pertama yang ketakutanku itu kan kita nggak tahu ini siapa sih. Aku pun buta, buta, bener-bener buta. Kita akan jadi artis atau kita akan jadi apa di sana? Ditawarin kerjaan ini, ya bener-bener selektif dulu. Aku pun sempat punya teman yang orang Korea, karena dulu aku kuliah itu tinggal di Depok, di mana apartemen itu isinya pelajar Korea. Dan dia jadi translator di sana, namanya Lee. Aku tanya ke dia, ini siapa ya? Ini kita cari informasi sebanyak-banyaknya, bener atau enggak? Oh bener kok, ini PT ini dia bergerak di perfilman, dia pegang ini. Tinggalnya di mana? Coba tanya dulu. Kamu akan tinggal di mana? Kamu akan gini. Kita bener-bener detail, dan jangan sampai cuma gara-gara pengen ke Korea nih. Cuma, udah anggap aja jalan-jalan, karena nggak semuanya itu orang itu baik loh. Aku termasuk yang beruntung dapat mereka nyampe ke sana, bisa nyanyi, bisa lomba, bisa menang, dapat uang gitu kan, dan juara, dan dapat pengalaman yang luar biasa tuh kayak, dan ketemu artis yang bener-bener yang lagi digandrungin sekarang, kita latihan bareng, ketemu nunggu bareng, nggak ada fasilitas apapun, nggak yang kayak kita lihat di film dijagain bodyguard gitu. Ini enggak, ya mereka kan ngobrol aja. Jadi mereka treatmentnya sama, mau yang udah terkenal, mau yang baru mereka develop gitu ya. Sama bedanya itu, kalau di Indo mungkin kan kita melihat artis yang wah kita kejar, tarik-tarik. Ya di sana ya enggak. Biasa mereka aja. Manusia biasa ya, paling kalau keluar yang tempat yang over baru pakai tutup. Dan mereka ini bener-bener, yang aku tuh waktu kontrak pun itu bener-bener tanya sedetail mungkin ya, karena memang basicku hukum. Ini apa nanti impact-nya kalau aku tanda tangan ini? Ini kamu di sini ketika jadi all bodies. Jadi apapun yang mereka mau lakukan ke aku, ya aku sudah tidak bisa apa-apa. Serem sekali ya. Dan kayak ya, contoh hidungku mau dirapihkan bahasanya. Ya aku harus mau. Berarti bisa satu saat. Kalau nggak kena penalti. Harus mengembalikan uangnya. Kita putus kontrak, aku mengembalikan apa yang dia sudah keluarkan. Jadi bisa satu saat kamu seperti sekarang brownies ini nanti bisa putih, mau terserah, mau dibikin kayak Michael Jackson dulu gitu kan, dari yang kulitnya, menurutku udah bagus gitu kan. Ya, apa yang kita syukurin aja udah gitu kan. Cuma kalau mereka kan maunya perfect. Jadi oh my god, nanti hati-hati nih ya, hati-hati. Masa anak-anak muda sekarang kan banyak sekali yang semuanya, ya nggak semuanya lah ya, tapi gercep maunya apa-apa tuh instan, ya kan. Terus dengan melihat idolanya, Blackpink, wow Jennie kayak gitu-gitu kan, wow-wowan gitu kan, udah betul-betul kepengen banget seperti dia. Tapi ternyata dia punya perjuangan dari nol sampai menjadi dia sekarang itu ya seperti tadi tuh ya, berarti nggak ada yang original dong ya di the whole body itu ya. Mungkin ada beberapa, tapi kayak yang aku jadi brandingku di sana, aku tuh mau untuk menggantikan ada salah satu artis yang sudah legend, namanya Im Jae-bum. Itu masih original semua dia. Oh ya? Dan suaranya kayak Michael Bolton.
Wow. Dan kebetulan suaraku pun tebel. Aku nyanyi lagu dia, tertarik kenapa dia bener-bener ngejar itu ya karena suaraku tebel. Jadi bener-bener kayak, wah lu bisa gantiin dia. Nah kenapa sih Korea ini yang legend ini bisa apa adanya? Tidak dirubah-rubah gitu? Dia jadi penasaran. Zaman dulunya mungkin, dia dari zaman dulu terkenalnya. Jadi kayak penyanyi yang jadi mungkin waktu itu industrinya masih belum yang itu. Ya, industrinya masih industri yang normal. Sorry ya, bukan yang normal dalam hal apa ya. Jadi industri itu tidak menuntut itu untuk dia. Karena kan mungkin zaman itu masih zaman belum digital, masih yang radio. Iya. Jadi suara kita cuma didengar, belum visual. Tidak kelihatan visualnya. Kalau sekarang kan visual, mereka benar-benar ketika sudah masuk zaman visual ya, apa yang kita jual ya harus suara, audio, visual, semuanya, all package pokoknya. Jadi harus perfect gitu kalau mereka. Nah, pada saat kamu menang, dia tidak bilang setelah menang kamu dikontrak 1 tahun. Harusnya. Tapi karena di take down. Aku nggak mau tanda tangan. Nggak mau tanda tangan. Nggak bisa. Ini kalau sekali aku tanda tangan ini, aku akan jadi artis mereka. Aku ya sudah, kalau memang harus nggak menang ya nggak menang. Dan tapi akhirnya menang juga ya. Ya uangnya dapat. Uangnya dapat, tapi akhirnya menang juga tanpa tanda tangan itu. Tapi jadi mereka jujur, termasuk orang yang sangat jujur. Jadi ketika lomba ini ya lomba ini. Tapi kalau kita nggak mau kontrak menang, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kamu nggak akan jadi artis kita. Take or leave it aja kalau mereka kayak gitu. Tapi seluruh proses pemenangan, kompetisi segala macam tetap diikuti, hanya masalahnya bagus juga dong. Nggak ada sistem jebakan. Jadi biasanya kan ini tanda tangan kontrak dulu. Kalau kamu tanda tangan kontrak ini, kamu harus mengikuti peraturan yang ada di sini semuanya nih. Nggak kayak gitu. Jadi berarti kamu menang dulu, baru kamu pikirkan apakah kamu akan menjadi artisnya dia atau tidak. Itu kamu punya keputusan. Betul. Gitu ya. Iya. Tapi mungkin nggak semuanya begitu kali. Nggak semuanya sih. Nah kalau misalnya ini karena ngomongin Korea pasti interesting banyak orang nih. Jadi kalau misalnya kamu bisa memberikan memberikan apa ya? Kayak pengalaman kamu ini toh, apa yang kamu akan berikan kepada mereka-mereka yang di sana itu, yang anak-anak sekarang yang kepengen banget ke Korea atau ke Koreaan, ya kan? Atau menjadi artis seperti Korea, atau film seperti Korea. Jadi sebelum mereka berangkat, ini kan pasti Korean itu kan hunting producer segala macam ya. Itu hunting di mana-mana. Jadi kayak apa ya, kayak gitu waktu itu hunter ya, hunting. Jadi dia hunting. Talent hunter. Instead of dibawa ke sana kali ya. Aku ditemukannya sama talent hunternya mereka. Talent hunter. Terus kamu di tesnya di mana? Di tesnya kan dia sudah lihat aku nyanyi. Oh iya, kamu. Jadi aku direkam video dikirim ke Korea, ACC dari produsernya, baru aku dibikin visa semuanya, karena kan bikinnya di sini kan, dekat. Iya, dekat sini. Dan itu aku sempat ya itulah, kita benar-benar harus pilih-pilih juga, kita nggak tahu ini yang manajemen artis yang benar atau yang enggak. Karena kita bisa ngecek kok di Korea ini, karena di Korea itu ada proxy biasanya. Proxy itu yang menyambungkan, oh ini orang yang tahu nih di Korea kamu akan tinggal di mana, ininya siapa yang tinggal apa. Jadi kamu research dulu. Kita harus research dulu lah. Nggak sembarangan. Jadi kayak nggak langsung berangkat aja terus saking bangganya, saking senengnya tuh ya wis lah gitu. Iya, karena kan ya kita nggak pernah tahu ya. Kita ya menghindari satu human trafficking. Itu kan kita benar-benar harus detail. Kita tanya kita jadi apa, siapa yang menjamin kita. Terus kayak kita pergi ke luar negeri ini, siapa yang menjamin, negara tahu nggak? Kan gitu kan. Kita untuk apa di sana? Waktu aku kan turis. Berarti kalau logikaku, kalau aku jadi turis, kalau aku hilang ya negara cari aku di sana. Karena tiketku jelas, pasporku jelas, visaku jelas, ya harusnya aman. Tapi kalau yang kayak tiba-tiba ditawarin, kamu akan ketemu ini, terus yaudah visanya mana, paspornya mana, nggak usah pakai paspor. Wah, pokoknya ada yang melanggar hukum ya jangan mau gitu. Tapi paspornya kamu tetap pegang dong ya? Pegang, pasti pegang. Kalau itu nggak yang dikumpulkan gitu nggak? Nggak. Kalau itu nggak, aku nggak pernah kasih karena maksudnya bukan karena ini TKI atau apa, bukan iya. Tapi ini kan sesuatu proses yang bisa terjadi kan. Betul. Karena kamu masuk ke mes, ke
Dom ya kemes Dom, lah ya. ke dom itu kan untuk yang bisa aja deh sebagai satu ngeri ya. Itulah, cuma kan kita tuh kadang kita punya feeling ya, ini orang baik kok, ini enggak. Kalau tawaran ini sudah aneh-aneh, kita tiba-tiba dijadikan artis terus, karena kita happy gitu, kita tulisannya kan bilingual, ada Inggris dan 3 berarti kan, Indo, Inggris, Korea. Ada Indonya juga. Iya loh. Bagus lah ya. Pasti harus gitu karena kontrak itu kan nggak diketahui sama para pihak. Harus tahu. Berarti kalau Indo, Inggris atau Korea, langsung Korea biasanya 3 translator tiga garis gitu lah. Iya. Nah itu ya kita benar-benar harus baca sedetail mungkin, karena kayak kalau aku nggak dijelasin sama si translator aku ini kita akan, kalau kamu tanda tangan kamu harus ikutin rulesnya mereka, harus begini, dan kita nggak mau, kita sudah kontrak sama mereka, kita bisa ngesu kita. Oh iya pasti. Nah tapi kan waktu kamu baca kontrak itu kan ada dalam bahasa Indonesia kan? Ada bahasa Indonesia. Nah tapi dalam yang sebelumnya enggak. Jadi Inggris pertama dan ini kan Korea. Korea, tapi mereka ngasih draft. Masih draft, bentuknya draft. Pelajari dulu, baru nanti kita bikin versi Indonesianya. Dalam bahasa Korea atau dalam bahasa Indonesia, Inggris, Korea, nanti akan mereka bikin itu. Tapi kan yang dia kasih pertama versi Korea. Oh nggak ada versi Inggrisnya? Belum, karena kan masih draft. Kontraknya akan seperti ini. Baru dibaca yang versi Koreanya aja. Serem. Iya bukan serem sih, karena memang akmil banget sih. Jadi kita nakut-nakutin orang ya. Disiplin banget dan memang ya tapi menurutku nggak salah mereka mau sesuatu yang perfect. Dan pengennya apa yang mereka lakukan itu jadi kan produknya tuh jadi, nggak setengah jalan. Orang Korea itu menurutku etos kerjanya luar biasa dan disiplinnya sangat bagus. Dan bener-bener yang jujur ya ya namanya manusia kan ada oknum dong. Ya mungkin ada beberapa yang memang resek banget gitu kan. Tapi yang aku dapetin selama ini, aku ketemu orang-orang Korea yang baik-baik, yang bener-bener detail, baik, disiplin. Orang sampai aku pulang dari Korea ke Indonesia mereka nangis gitu loh. Sampai ini kamu udah kita anggap sebagai keluarga kita gini. Berarti kamu gitu. bisa adaptasi dengan keadaan, dengan disiplinnya mereka, dengan etos kerjanya mereka, dengan mereka punya kebiasaan ya. Berarti dan itu sangat penting untuk siapapun kita dan dimanapun kita nanti ditempatkan, betul ya? Betul. Itu yang benar-benar ilmu yang aku dapetin dari sana itu. Berarti kamu sebagai terus kenapa nggak jadi penyanyi aja terus gitu secara profesional, terus kamu ini beralih posisi status menjadi lawyer, atau karena kamu melihat bahwa musik itu nggak ada duitnya? Nggak ada duitnya. Kalau dibilang musik nggak ada uang pensiun lah. Nah itu yang mana itu? Musik itu kalau aku dari skupku ini aku vokalis. Umur vokalis itu nggak lama. Mungkin ya ada yang sampai 60 tahun masih berkarya, masih bagus, cuma kan kita nggak pernah tahu tuh. Ini kan kalau gitar senarnya putus bisa diganti. Bisa kedaluarsa maksudnya. Kalau vokal tiba-tiba aku kena masalah tenggorokan atau apa tiba-tiba drup, nggak ada garansinya. Siapa yang mau menjamin hidupku? Kayak gitu. Jadi nyanyi itu buat aku ya ini hobiku, ini perspektifku. Jadi gitu kan, kayak aku sangat senang nyanyi, aku suka menghibur orang, suka di atas panggung, suka bener-bener menikmati tiap nada gitu kan, kayak senang aja nyanyi, seneng banget, jadi happy kalau nyanyi. Sampai kayak aku ngetik, ngedraft, atau kita bikin gugatan, bikin apa, stres, kepala tuh sakit gitu kan, kayak aduh capek banget gini, nyanyi lah, rilis stresnya. Daripada kita gini, kita karaokean. Ya benar juga sih. Nggak usah lawyer lah, kita juga kerjaan yang mendengar musik atau larinya ke olahraga kan. Kalau nggak musik olahraga gitu loh. Jadi kita mengarahkan bener-bener ya udah nyanyi, ngerilisnya stresnya di situ. Itu aku kebetulan di studio Espresso tuh pakai vokal. Vokal itu kita kalau 2 biji ya cepet lah. Kalau di ini Newman nih yang di sini. Ya di situ juga. Newman. Jadi ada beberapa studio yang aku ngeliat, kayaknya Espresso harus di sini. Harus dong. Udah rilis album? Album sudah. Belum rilis album tapi kita baru single. Single itu sudah ada 10. Dan memang udah di DSP ya? Sudah. Jadi kayak
kita indie. Kita indie, tapi karena kita hobi musik ya bener-bener kita bener-bener ya alat-alat ya kita investasikan ke apa, kita ada investasi alat lah. Dan peralatan yang kupakai ini pas aku tadi masuk ini disewa, nggak takut rusak. Bener nggak? Bener-bener. Tapi itu yang aku rasain musik buat aku. Itu aku sampai bikin sama temenku tuh bikin singkatan. Musik mencoba. Musik itu harus mencoba. Kita nggak mungkin bisa main musik kalau kita nggak pernah mencoba. Mencoba, U-nya usaha, S-nya sabar. Karena musik itu bener-bener sabar. Kita yang kayak tadi aku bilang, kalau aku nggak sabar mungkin aku berhenti, nggak ada yang ngelihat gue nyanyi kayaknya deh. Tiba-tiba ada produser yang ngelihat, terus aku dibawa ke Korea, jadi pengalaman hidup buatku yang luar biasa gitu kan. Karena sabar, nunggu momen. Karena musik ada orang yang bener-bener ngeluarin satu lagu single langsung boom. Sabar, harus ikhlas. Apa yang kita keluarkan tuh bener-bener kita harus ikhlas. Karena musik itu menurutku nggak main-main. Kalau kita dari invest alat aja, kalau kita nggak ikhlas, ya kita harus hobi. Musik itu hobiku gitu. Kalau buat aku ikhlas, satunya konsistensi atau keberuntungan. Kalau kita nggak konsisten ya kita nggak pernah tahu. Ada orang yang baru terkenal di umur 30, ada yang baru terkenal di umur 40, ada yang baru terkenal di umur 50. Kayak Gregory Porter udah 50 up baru dia Somebody told me get over it. Lagu itu baru dia baru terkenal di situ. Semua bisnis sama. Maksudnya nggak cuma di musik. Ya itu konsisten itu kalau bagi saya Kak itu sama Kak, konsisten sama dengan keberuntungan memang. Sama dengan itu sama dengan. Karena kalau kita bagaimana kita beruntung kalau kita tidak konsisten. Kalau kita nyanyi sekali satu lagu terus langsung booming, your luck. Itu hanya hoki aja, keberuntungan kamu saat itu yang memang sudah saatnya. Tapi kalau misalnya toh masih belum, ya itu ya kamu bilang musik itu konsisten itu terus sampai siapa tahu aja kan nanti YouTube kita booming ya. Ada yang ngeliat gitu kan karena konsisten terus gitu loh. Ada sesuatu hal yang saya pelajari sih. Kalau saya kan maksudnya sebagai host itu hanya mendengarkan. Jadi saya hanya membuat diri sendiri sebagai pendengar atau yang nonton gitu ya, untuk mau tahu apa sih, bagaimana sih, gimana sih. Itu sama kan dengan yang nanti nonton. Kalau dia nonton nanti misalnya judulnya pengalaman di Korea, itu kan pasti mungkin ya banyak sekali yang mau tahu gitu. Atau bisa juga maka jadi jadi artis Korea, pasti pada. Dan tadi aku pertama masuk pintu sini, ini kayak di Hongdae ya. Iya benar. Aku kayak ngeliat nih. Jadi tempat di sana kotak tempat latihan cuma piano sama guru vokal biasanya. Terus aku masuk pertama ke studio yang lagi ada mastering, lagi mixing mastering gitu, buat recording vokal. Ini kayak di FNC Academy. Jadi bener-bener tempatnya tuh tertata rapi, dan begitu masuk ke ruangan ini, ning di kuping. Berarti akustiknya bagus di dalam sana. Karena kita habis dari suara ramai, kita masuk ke sana kan kuping kita pasti kaget. Jadi kayak baru lama-lama sepi. Ini aku harus latihan di sini. Harus latihan. Ini nanti anak-anak Espresso ya, datang kalian ya. Espresso pokoknya. Kita kayaknya harus bikin album di sini. Bikin album lah di sini. Nah, terus kamu kalau berapa persen ke lawyernya dan berapa persen ke musiknya? Kalau sekarang nyanyi itu ya cuma seminggu sekali. Jadi kayak ya benar-benar buat ngerilis stres aja. Tapi kalau untuk lawyernya ya waktunya ya memang agak padat, karena ya hidupnya dari situ sekarang. Memang musik ini sangat besar, income-nya ya luar biasa. Kayak aku yang seminggu sekali pun aja itu sebenarnya karena itulah suaraku ini udah yang makanya tadi aku bilang aku butuh coaching vokal gitu. Kayak aku tahu teknik bernyanyi seperti ini sudah banyak, cuma kalau nggak ada yang ngarahin, kayak kita nggak bisa ngeliat baju bolong di belakang kita. Kita nggak tahu gitu. Memang butuh coaching vokal itu di situ, sama ngejaga si vokal kita. Kayak aku nyanyi hari Jumat, Sabtu, Minggu udah pasti suaraku habis. Karena nyanyiku ya di salah satu klub
yang dimana lagunya itu tinggi-tinggi ya, karena standar ekspres bandku ini nggak mau ngasih yang ya udah cuma lagu kan ada yang santai banget gitu kan, ada yang upbeat tapi tetap chordnya rendah, nggak mau, jadi pengen wah gitu. Jadi lagunya tinggi-tinggi banget, masih ada slow rocknya kayak Always-nya Bon Jovi, Ismail yang masih kita bawain. Itu juga masih ya. Itu kan tinggi banget gitu kan, jadi kayak mungkin suara kadang habis di situ. Tapi terus, itu yang menimbulkan groove dan membuat orang goyang. Iya, dan ya itulah ketika kita ngejaga fisik, kayak aku kurang tidur aja misalnya, kurang tidur terus nyanyi malam ya, paginya habis suara. Tapi kalau tidurnya cukup, nyanyi, selesai nyanyi suaraku masih ada. Apa penyebabnya? Kan itu yang kita harus tahu kan. Entah teknikku yang salah atau memang fisik yang jam tidurnya harus istirahatnya benar dan teratur, makannya juga, pola makannya juga teratur. Tapi tetap bottom line-nya tetap kalau suara itu apapun yang ada dari diri kita ya itu latihan dan mesti ada coachnya. Sama Betul. Juga kalau orang main piano kan dia juga latihan kan. Iya, muscle memory kan yang penting. Kecuali kalau memang udah on the top seperti Joy Alexander, dia tidak perlu. Ajaib itu. Ajaib, dan dia memang melatih diri dan disiplin banget tiap hari. Ketika kita fokus sama satu hal, itulah kenapa Korea itu bener-bener oh kamu bagus acting, kamu acting aja, nggak usah belajar nyanyi. Kamu penyanyi, ya kamu harus nyanyi. Tapi ketika dia sudah achieve di skill nyanyinya ini, ya terserah mau kamu mau jadi artis kek, mau kamu tiduran di rumah, tapi kan udah achieve dulu dia. Jadi berarti fokus itu masih tetap satu sesuatu yang harus kita ya harus fokus lah. Harus ada mentor gitu loh. Memang apapun itu kayak mentor itu menurutku ya kayak aku mungkin kalau aku nggak ketemu sama ngobrol sama yang juara ini, aku nggak akan tahu caranya menang. Tapi kan aku nggak tahu mereka ini belajar dari dia kecil, dan ketemu sama aku cuma ngambil satu harinya dia dengan pengalamannya dia yang beberapa puluh tahun mungkin kan. Dirangkum, oh ternyata nyanyi itu satu selera juri. Kita harus tahu juri ini sukanya apa, ini rock ini. Oh juri ini misalnya suka riff and run, ya kita kasih riff and run di part itu. Berarti kita kalau ikut kompetisi nggak hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi juga memperhatikan segmennya dan jurinya. Iya dong. Kalau ini 4 juri ini suka ini itu kita harus bisa mengentertain mereka ya. Berarti itu dimulailah dengan. Nah, dan tapi misalnya gini, contoh misalnya kayak idol, aku sering lihat idol gitu. Di jurinya Ahmad Dhani sukanya apa? Rocknya apa? Queen. Kita bawain Queen tapi standar kita di bawah. Jangan bawain, mendingan cari yang lain. Tapi kalau kita Queen, standarnya kita minimal bisa sama aja, bawakan lagu itu. Dia akan seru tuh. Itu kan strategi. Strategi tiba-tiba atau lagunya Queen tapi di aransemen dengan sesuatu yang berbeda, dan tapi kita yakin ini lebih keren daripada Queen-nya. It's okay. Ya saya suka lihat itu apa sih? Bukan American Idol. Iya. So ya pencari bakat lah, sama juga yang di sana si itu. Aduh siapa sih namanya? Simon. Oh iya. Nah dia komentarnya dia ngelihat suka begini, kayak males gitu kan. Tapi begitu ada lagu yang dia suka, tapi bener-bener kok beda aransemennya, mes dia kan. Itu kan dia akan kelihatan. Ternyata kan lomba itu sebenarnya nyari itu. Ternyata lomba itu bukan menunjukkan kebisaannya kita. Ya kan, betul nggak? Benar. Tetapi bagaimana kita menunjukkan kesukaannya si juri. Betul. Dengan kita tahu dia suka apa, itulah yang kita tonjolkan. Betul. Dengan apa yang kita bisa. Aku tipikal juri yang aneh. Aku sempat jadi juri bintang. Kemarin tuh aku jadi juri bintang radio. Jadi ada peserta itu yang nggak suka. Kamu ada yang di sana ya, di RRI ada. Yang di final? Iya. Jakarta. Sebelah mana dia duduknya? Pojok. Ujung kanan. Oh saya nggak tahu. Jadi fokusnya beda. Ini open karena kenapa? Aku ketika peserta chat aku akan balas. Kenapa? Kok aku nggak juara? Aku mantan anak yang suka lomba. Terus sampai nggak boleh lomba karena ini lagi gitu kan. Jadi kayak aku udah, kalau lu nggak suka
jadi kayak gini, nyanyi terus gimana caranya, harusnya ya peserta itu jangan si juri ini memenangin ini gara-gara temennya, nggak ada sama sekali. Aku sama temanku, aku kalahin temanku. Dulu temen perjuanganku, temen SMA, temen main, ada namanya Agung, peserta. Dia ikutan, aku sudah jadi juri, dia masih lomba. Aku bilang sama dia, Gung, lu temen gue tapi gue nggak bisa menangin lu. Ya kalah, karena yang dicari juri apa? Jangan sampai juri itu ada celah kayak ngelihat orang, oh ini salahnya di sini, kita jangan sampai bikin salah. Aku bilang ke peserta kayak gitu, aku kok yang ini lebih jelek daripada aku, tapi dia masuk. Itu pertanyaan peserta paling banyak. Iya. Banyak. Silakan chat aku, silakan, akan aku konfirmasi kenapa. Kamu nyanyi lagu, salah satu lagu salah interpretasi. Sama ada orang yang nyanyi fals tapi interpretasinya benar. Chordnya masih benar, cuma ada miss di lirik satu. Tapi dia dari awal sampai akhir salah menyanyikan arti lagunya. Ku berhenti di batas ini, senyum. Lu senang sama lu menyerang, lu senang. Kayak tegaklah diri, benar. Walaupun perih, senyum. Berjalan hingga sampai pasti dengan hati yang tak menyakiti, benar. Tapi kan tema lagu ini adalah lagu orang yang sakit hati, patah hati, dikecewakan, dia sedang menguatkan dirinya. Interpretasi gitu kan. Celahmu di situ. Kamu salah interpretasi. Ini bukan lagu bahagia. Nggak mungkin kan nyanyi tegaklah diri walaupun perih. Happy banget dia sakit hati gitu kan. Sama ada orang nyanyi tegaklah diri walaupun perih, berjalanlah lagi. Kayak suaranya patah-patah tapi patah-patah sedih. Napasnya pendek tapi napasnya sedih. Bukan, kita nggak cari napas panjang kok, tapi interpretasi yang benar, menyampaikan lagu dengan tepat sampai nggak ada celah lah kita nyela dia. Sampai ada beberapa peserta yang kasih nilai 100 kok, karena memang dia ada fals nggak ada. Apa yang mau kurangin? Improvisasinya ikut cuma notes saja. Improvisasi berlebihan harus dibatasi. Itu aja. Kan masukan buat dia. Bukan kita koreksi ininya dia sudah sangat bagus. Namanya nyampe di final nggak mungkin nggak bagus kan? Iya dong. Ya itulah salah satu yang kemarin kita nonton kok, kita hadir. Iya, jadi sampai ada beberapa kesalahan teknis pun kalau bukan penyanyi yang bagus, aku pun pribadi kalau mood ada kesalahan dari main band salah chord, aku bisa taruh mic. Kayak bukan dalam arti gini, capek men kita ngikutin chord tiba-tiba chordnya salah, pici pasti kita. Betul. Kayak tapi tetap akan bernyanyi gitu, tapi kan kayak tidak akan moodnya juga udah beda gitu, karena kan bener-bener band itu harus groovy, nge-soul sama kita sama selagunya. Nah itu bener-bener tempo harus tight. Ya itu kan mungkin di level yang berbeda. Dan supporting sistemnya kayak seperti kemarin kan saya duduk sama ya petinggi si RRI lah dengan mic yang mati segala macam. Kita sih diem nggak ada komentar, tapi ya mereka teknis aja gatel gitu kan teknis kan mereka. Ya gatel aja, maksudnya itu juga kan membawa si peserta jadi moodnya. Tapi aku salut sama mereka. Di peserta yang terutama peserta nomor pertama itu, perempuan pertama itu, tempo dia masih bisa atur. Itu mental sih menurutku. Jadi yang kemarin final itu menurutku mentalnya sudah luar biasa. Tapi bukan dia yang pertama kan yang menang. Yang menang kan yang kedua apa ketiga? Iya, tapi kan karena karakter vokal. Oh iya, karakter vokalnya beda. Tapi kan kita ngelihat itu bukan karena oh dia salah nih nyanyinya. Kayak yang terakhir itu apa ya? Ku telah cinta. Musiknya masih panjang. Dia. Oh, takdir deg 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 salah ketuk kan? Iya. Dan kayak gitu kan kita dan menurutku mereka dia sudah mentalnya kuat. Itu kuat. Kalau nggak kuat ke belakang pasti berantakan dan dia masih tetap menjaga itu. Keren. Jadi dia memang kebut tapi dia belakangnya benar. Penyanyi itu yang dibutuhkan mental memang. Kayak gue bilang kan,
mencoba itu kan musik, mental, usaha, sabar, ikhlas, konsistensi atau keberuntungan. Mencoba dulu kan. Mental ini kan kita harus punya mental. Kalau mentalnya nggak kuat, gimana kita mau coba? Nggak mungkin. Mental itu kan kayak confidence gitu kan. Nah itu di Korea aku dapat CTTS, confidence, tune, teknik, soul. Ini dari guru vokal yang di sana. Confidence dulu pertama. Ketika kita nggak percaya diri, kamu nggak bakal bisa nyanyi. Gimana orang nggak percaya diri mau nyanyi? Kita kan ingin yang mereka ikut kompetisi betul-betul yang berkualitas dalam hal bahwa mereka bisa lakukan itu dengan maksimal. Dan sayang kalau jurinya itu kan semua orang-orang yang sudah tahu. Itu bisa di-guide sama juri-juri ini, walaupun mereka tidak menang, tapi mereka menjadi somebody nanti di tempatnya mereka. Ini itu sih sebenarnya yang saya selalu penasaran aja, walaupun tidak di industri itu, tapi bagaimana nih yang generation ini betul-betul bisa senang dengan hobinya mereka dan menjadikan hobi ini menjadi income ya, dan hobi ini juga selain income menjadi tabungan masa depan ya, masa pensiun. Kenapa sekarang kita bisa ngomong masa pensiun? Karena dengan DSP itu kan digital itu kan lama dapatnya, tapi kan siapapun yang streaming itu kan mereka dapat 1 sen, 2 sen, itu akan menjadi pensiunnya dia. Betul. Namun kalau mereka bilang aku mau rekaman nanti bisa dapat hidup dari DSP saat ini, itu rasanya ya nggak mungkin. Tapi bener di zaman sekarang ini kita punya karya, lempar aja. Buat karya sebanyak-banyaknya, karena kita nggak pernah tahu ini yang akan diterima yang mana. Bikin karya sebanyak-banyaknya, apalagi sekarang udah gampang. Di rumah pun sekarang udah bisa bikin lagu. Udah bisa bikin lagu, cuma dengan kualitas yang ala kadarnya. Iya. Kalau mau profesional, kesini.